Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audarma Fitri dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai materi layanan prima pada manajemen humas. Pada kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari topik pembelajaran kita terkait dengan manajemen humas atau public relation. Mungkin tidak semua akan kita bahas. Begitu besarnya alur tanggung jawab dan tugas perspektif tentang kegiatan-kegiatan dari public relation officer-nya sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau para PR-nya organisasi atau public relation adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh pelanggan atau klien atau mereka-mereka yang terlibat baik internal ataupun eksternal setiap perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana konsep dimulai dari konsep terkait dengan layanan prima ini dan bagaimana membangun layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stakeholders-nya lembaga bagian yang akan kita bahas untuk hari ini, mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti apa layanan prima itu sebenarnya. Kemudian nanti ada satu konsep yang saya ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tataran pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan penghasilan produk yang notabene fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7X plus 1S as 7A dan 1S sebagai bentuk dari tataran pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian nanti kita juga akan lihat bagaimana sebenarnya manfaat dan tujuan dari layanan prima. Ada juga bagaimana tolak ukur jika kita bisa meyakini bahwa itu adalah layanan prima. Hal yang sebenarnya akan menjadi dasar berpikir untuk bisa melihat, bisa merasakan, bisa melakukan bagaimana sebenarnya pelayanan prima itu bisa kita berikan. Ada istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima yang kita sampaikan itu adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent. Memang yang paling baik bisa kita lakukan sebenarnya suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, oleh entasi atau perusahaan atau organisasi atau penyedia barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan service dan produk itu sendiri melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya kita bisa lakukan sehingga kepuasan konsumen bisa tercapai. Ada istilahnya mengenai tingkat kepuasan satisfaction-nya para pelanggan. Jadi untuk sampai pada tahap puasnya itu tidak segampang. Jadi tujuan dari yang disebut dengan excellent service atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf yang paling tinggi. Ini tidak main-main, didesain sedemikian rupa sampai para pelanggan, sampai orang-orang kita maksud, sampai pihak-pihak yang kita maksudkan yang punya kaitan dengan perusahaan atau lembaga atau organisasi atau instansi kita merasa puas. Sejatinya harus mampu menjawab keinginan, hasrat dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Fokus utama di sinilah peran dari PR-nya lembaga, khususnya lembaga bisnis. Apa sebenarnya keuntungan dari layanan prima ketika kita berikan kepada para konsumen, kepada para pelanggan kita, kepada seluruh umat manusia atau lembaga lain atau manusia lain, personal lain, instansi lain di luar organisasi kita. Tetapi ada keterlibatan antara kondisi yang selalu menguntungkan tentang keberadaan mereka bahkan kepada orang-orang yang ada dalam instansi sekalipun. Ketika layanan prima diberikan atau manfaat dan tujuan ini diberikan, bagian lain yang juga harus dijawab oleh lembaga khususnya bagi mereka yang kita sebut sebagai public relation officers-nya lembaga tersebut, yaitu yang pertama layanan prima atau excellent service ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Bahkan dari sisi material gak bisa kita hitung karena sekalinya orang merasa dijamin atas layanan yang tadi, apalagi kita bahas dari sisi yang tiga yang disampaikan oleh Nina tadi. Hal ini mampu diberikan atau dijawab secara keseluruhan, terus-menerus atau konsisten kapanpun atau dimanapun. Yang kedua, fungsi untuk menjalankan berbagai fungsi. Jadi manfaatnya untuk menjalankan dan memanfaatkan berbagai fungsi layanan mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian dan lainnya. Yang pertama, fungsi komunikasi. Biasanya ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait jasa kita punya, terkait apapun yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan kita yang didapat oleh konsumen kita melalui atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita punya. Ide informasi
Yang B, layanan prima itu bermanfaat untuk menjalankan namanya fungsi ekonomi. Yang dengan layanan yang baik dan kondisi excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang kita lakukan semakin untung, karena sekali orang merasa puas maka selamanya mereka akan menjadi pelanggan tetap kita. Yang C, fungsi persaingan. Jadi layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan, bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas layanan dibandingkan dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi layanan kadang diperlukan mereka. Tujuan dari layanan prima yaitu yang pertama, memberikan kepuasan atau tingkat kepuasannya yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan atau mereka memang terlibat secara langsung dengan pengurusan. Yang kedua, memberikan kepercayaan, artinya sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka akan bisa percaya pada kita. Yang ketiga, sebagai upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga atau organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat kompetensi konsumen. Yang keempat, tujuannya membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Yang kelima, mempermudah para konsumen, jadi kita membantu para konsumen, para pelanggan kita untuk memahami produk yang kita jual. Dan yang keenam, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena apa? Ketika memberikan layanan prima, maka pelanggan adalah raja, bukan kita. Jadi kita enggak bisa semena-mena, karena setiap waktu mereka komplain, kita harus siap memberikan jawaban terbaik, memberikan layanan terbaik kepada mereka. Apa saja tolak ukur yang kita bisa gunakan. Yang satu, kaitannya menjadi transparansi, artinya layanan yang terbuka company asal oleh siapapun, baik khususnya para konsumen pada mengerti multitask atau multitask demi menyelamatkan diri atau perusahaan kita. Yang kedua, tanggung jawab pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dengan etika perundang-undangan, hukum yang berjalan, dan standar operasional layanan konsumen. Yang ketiga, kondisi. Yang keempat, partisipasi. Kalau kondisi layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan memberi dan menerima layanan. Partisipasi maksudnya adalah layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, hak layanan harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, dan situasi sosial, semuanya sama. Yang keenam, harus adil, bersifat sebaik-baiknya bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Bagaimana sebenarnya konsep layanan 7X plus S, sebagaimana bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia, bahkan khususnya hotel berbintang. Yang pertama adalah etika nggak bisa, tidak harus, wajib. Artinya apa? Sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan, memberi pelayanan tiket jangan seperti raja, tetapi pelanggan adalah raja, ketika adalah orang yang melayani. Yang kedua, association, artinya adalah dalam memberikan layanan prima, para customer service seperti kita dari pihak kita ke sana orang di pihaknya, kita harus memberikan perhatian, harus memperhatikan, kemudian mencermati. Yang ketiga, action, namanya action itu meliputi berbagai tindakan keseluruhan, tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, misalnya mencatat pesanan konsumen dengan detail dan jangan ada yang terlewatkan. Yang keempat, ability. Apa itu ability? Artinya adalah kesanggupan, meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun sebenarnya di era sekarang itu berkembang terus, di mana para pelayan konsumen harus memiliki kemampuan, kesanggupan. Artinya apa? Pelayanan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya, para mereka yang notabene adalah klien kita. Yang kelima, accountability atau tanggung jawab. Konsep pelayanan prima berikutnya adalah accountability atau tanggung jawab, yang itu sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau tamu atau mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan atau tamu atau mitra perusahaan. Yang keenam, appearance atau penampilan karyawan baik secara fisik maupun non fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan ini. Standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan dan setiap karyawan harus menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan atau tamu. Yang ketujuh, simpati. Hal terakhir yang terjadi dari konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan, namun karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sekian video yang dapat saya sampaikan, hasil analisis saya dapat sampaikan. Apabila ada
Kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.